Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube saya. Oke, karena ini merupakan video pertama saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Erlinda Sarlonia Manggiri. Teman-teman bisa panggil saya Elin. NIM 2119111. Saya dari Universitas Kristen Wirawacana Sumba, Fakultas Sains dan Teknologi, Prodi Teknik Informatika. Saya mahasiswi semester 3. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang sistem jaringan berdasarkan letak geografisnya dan juga jenis topologi baik secara fisik maupun logikal. Oke teman-teman, kita masuk pada materi yang pertama, yaitu jaringan komputer berdasarkan jangkauan geografis. Tapi sebelum itu teman-teman, kita tahu dulu apa itu jaringan komputer. Jaringan komputer itu teman-teman, dia bersifat scalable, di mana jaringan ini dapat membesar atau mengecil sesuai dengan kebutuhan. Oke teman-teman, yang pertama itu ada LAN. LAN itu dia dapat mencakup 1 km atau 10 km dalam bentuk kabel, nirkabel ataupun gabungan antara kabel dan nirkabel. Wow. Oke teman-teman, yang kedua kita bahas tentang MAN, Metropolitan Area Network. MAN ini dia memiliki cangkupan wilayah yang lebih besar daripada LAN. Mengapa demikian? Karena MAN memiliki jarak jangkauan antara 10 km sampai 50 km. Dan juga jika kita lihat berdasarkan wilayah, maka luas wilayah MAN bisa mencakupi sebuah wilayah kota. Berarti dia lebih besar daripada LAN. Oke teman. Jadi yang ketiga itu kita masuk tentang WAN. Yang ketiga itu kita masuk tentang WAN. WAN memiliki jangkauan yang lebih besar daripada MAN. Jadi MAN lebih besar dari LAN, sedangkan WAN lebih besar dari MAN. Jangan bingung ya teman-teman. Oke. Mengapa demikian saya bilang begitu? Karena WAN terdiri atas 2 atau lebih MAN. Artinya dua kali lipat daripada MAN. Setiap MAN tersebut terdiri dari 2 atau lebih LAN di dalamnya, sehingga dapat dikatakan bahwa WAN ini merupakan gabungan dari sejumlah jaringan komputer yang berada dalam satu kawasan seluas sebuah negara maupun sebenua. Misalnya, WAN yang ada di negara Indonesia bisa terhubung dengan WAN di negara Eropa. Yang kita masuk ke jenis-jenis topologi jaringan baik secara fisik maupun logikal ya. Oke, jenis-jenis topologi fisik kita bahas dulu ya. Yang pertama itu ada jenis-jenis topologi fisik. Topologi fisik teman-teman, ini saya akan membahas tentang ada 7. Yang pertama itu topologi bus, topologi star, topologi ring, topologi extended star, topologi mesh, topologi hybrid, dan topologi hierarchical. Kita bahas yang pertama itu topologi bus. Topologi bus itu topologi yang banyak dipergunakan pada penggunaan kabel sepaksi menjamur. Jadi teman-teman, topologi ini merupakan satu kabel yang kedua ujungnya ditutup, di mana sepanjang kabel terdapat node-node. Adapun kelebihan dari topologi bus, yang pertama, harga pemasangan lebih murah. Yang kedua, cukup mudah apabila kita ingin memperluas jaringan pada topologi bus. Yang kedua, kita masuk pada topologi star atau topologi bentang. Apa itu topologi star? Topologi star merupakan bentuk topologi jaringan yang berupa konvergensi dari node tengah ke setiap node atau pengguna. Topologi jaringan bintang termasuk topologi jaringan dengan biaya menengah. Artinya teman-teman, tidak mahal, tidak murah. Dia berada di tengah-tengah ya teman-teman. Jadi sangat mudah untuk kita jangkau. Kelebihan dari topologi star itu salah satunya tahan terhadap lalu lintas jaringan yang sibuk. Jadi kekurangannya juga ada. Yang pertama itu boros dalam pemakaian kabel ya teman-teman. Seperti pada gambar itu kita lihat penggunaan kabel, dibutuhkan kabel begitu banyak untuk terhubung dengan komputer-komputer lainnya.
Yang ketiga kita masuk pada topologi ring. Apa itu topologi ring? Topologi ring biasa disebut dengan topologi cincin. Topologi jaringan ini berbentuk rangkaian titik yang masing-masing berhubung ke dua titik lainnya. Artinya saling keterkaitan antara titik satu dan titik lainnya, sehingga membentuk jalur melingkar, membentuk cincin. Seperti pada gambar ya teman-teman. Topologi ini mengalir dalam satu arah sehingga dapat menghindari terjadinya collision. Topologi ini mengalir dalam satu arah sehingga dapat menghindari terjadinya dua paket data yang tercampur, sehingga memungkinkan pergerakan data yang cepat dan yang lebih sederhana. Biasanya teman-teman, topologi ini tidak dibuat secara fisik, melainkan direalisasikan dengan sebuah konsentrator dan kelihatan seperti topologi star. Kita membahas yang keempat, yaitu topologi extended star. Apa itu topologi extended star? Topologi ini adalah kombinasi karakteristik antara topologi star dan topologi bus. Jadi teman-teman, topologi extended star itu merupakan gabungan antara topologi star dan topologi bus, di mana topologi ini terdiri atas kumpulan topologi star yang dihubungkan dalam satu topologi bus sebagai backbone. Komputer-komputer dihubungkan ke hub, sedangkan hub lain dihubungkan secara tulang punggung atau backbone. Yang berikut kita masuk ke topologi mesh. Apa itu topologi mesh? Topologi mesh adalah suatu topologi yang memang didesain untuk memiliki tingkat restorasi dengan berbagai alternatif rute untuk penjaluran yang biasanya disiapkan dengan dukungan perangkat lunak atau software. Topologi ini teman-teman menjamin data langsung dikirimkan ke komputer tujuan tanpa harus melalui komputer lainnya, sehingga dapat lebih cepat karena satu link digunakan untuk berkomunikasi dengan komputer yang dituju. Kita masuk yang berikut adalah topologi hibrid. Topologi hibrid seperti pada gambar ya teman-teman, terlihat dari dua atau lebih topologi yang berbeda untuk membuat topologi hibrid. Jadi untuk membuat topologi hibrid ini teman-teman dibutuhkan dua topologi yang berbeda. Ketika topologi dasar yang berbeda yang terhubung ke satu sama lain, mereka tidak menampilkan karakteristik dari setiap topologi satu tertentu. Jadi teman-teman terjadi di topologi hibrid. Kita masuk yang berikut, ketujuh adalah topologi hierarkikal. Ini merupakan topologi terakhir ya teman-teman. Apa itu topologi hierarkikal? Topologi ini merupakan topologi yang berbentuk seperti pohon, terlihat jelas pada gambar ya teman-teman, yang terdiri dari komputer induk atau biasa yang disebut dengan host, yang dihubungkan dengan simpul atau node lain secara berjenjang. Jenjang yang lebih tinggi berfungsi sebagai pengatur kerja jenjang di bawahnya. Biasanya topologi itu digunakan oleh perusahaan besar atau lembaga besar yang mempunyai beberapa cabang daerah, sehingga data yang dikirimkan atau didistribusikan ke cabang atau sebaliknya dapat dicapai. Kita masuk materi yang berikut, itu jenis-jenis topologi logik. Di topologi logik ini saya akan bahas tentang ada 5. Yang pertama ada Ethernet, kedua token ring, yang ketiga local talk, yang keempat FDDI, ATM. Kita masuk yang pertama, itu ada Ethernet. Teman-teman, Ethernet sudah sangat berkembang pesat di bumi,
Tapi perlu kita tahu bahwa Ethernet menggunakan metode akses yang disebut GSMA. Sistem ini dapat memperhatikan setiap komputer ke dalam kabel dan network dalam pengiriman data di dalamnya. Jadi teman-teman, jika dalam jaringan tidak ada aktivitas, komputer akan mentransmisikan data. Adapun keuntungan dari internet, yang pertama kecepatan pengiriman data, yang kedua cukup sederhana ya, yang ketiga mudah dalam menggunakannya. Jadi adapun kerugiannya yaitu sering terjadi tabrakan data pada saat penggunaannya. Yang kedua, jika pemakaiannya ramai maka kecepatannya pun melambat. Kita masuk yang kedua yaitu token ring. Token ring ini dikembangkan oleh IBM pada pertengahan tahun 1980. Hubungan komputer pada token berbentuk seperti cincin. Kita lihat sendiri pada gambarnya itu teman-teman, di tengahnya itu bulat seperti cincin. Sebuah sinyal token bergerak berputar seperti lingkaran pada sebuah jaringan dari sebuah komputer menuju ke komputer yang lain. Jika pada persinggahan di salah satu komputer ternyata ada data yang ingin ditransmisikan, token akan mengangkutnya ke tempat di mana data itu ingin ditunjukkan. Oke, kita masuk yang ketiga, local talk. Apa itu local talk? Jadi teman-teman, local talk ini merupakan jaringan yang dikembangkan pertama kali oleh Apple Computer Inc. untuk komputer Macintosh. Metode yang digunakan oleh jaringan local talk disebut sebagai GSMA. Local talk menggunakan kabel TP khusus yang digunakan untuk menghubungkan sederetan komputer melalui port serial dan kecepatan yang bisa dapat hanya 230 kbps. Kita masuk yang berikut, keempat itu ada FDDI. FDDI yaitu sebuah jaringan yang menghubungkan antara dua atau lebih jaringan bahkan pada jarak yang sangat jauh. Metode yang digunakan oleh FDDI adalah model token ring. FDDI menggunakan dua buah topologi ring secara fisik. Proses transmisi data menggunakan satu buah ring, namun jika ada masalah maka FDDI akan menemukan secara otomatis masalah yang ada pada proses tersebut. Oke, kita masuk yang terakhir itu ada ATM. Nah ya teman-teman, ATM itu apa? ATM yaitu sebuah jaringan yang mentransmisikan pada kecepatan 155 Mbps ataupun bisa lebih. ATM mentransmisikan data ke dalam satu paket, sedangkan yang lain mentransferkan pada besar kecilnya paket. Jadi teman-teman, ATM ini dia mendukung variasi media seperti video, CD audio, dan gambar. Cara kerja ATM teman-teman yaitu pada modul topologi bintang dengan menggunakan kabel fiber optik ataupun kabel twisted pair. ATM pada umumnya teman-teman itu digunakan untuk menghubungkan dua atau lebih LAN. Juga banyak dipakai oleh ISP atau biasa disebut dengan Internet Service Provider. Digunakan untuk mempercepat akses internet. Oke, jadi baik teman-teman, mungkin hanya itu saja materi yang dapat saya bagikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kurang kejelasan suara. Terima kasih, sampai jumpa lagi pada video berikutnya.